Petugas KPK menyegel kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. 2 rumah di Perumahan Mutiara Residence Kelurahan Mulyo Harjo juga disegel. Sementara itu, istri Bupati Pemalang berinisial NFM terlihat keluar dari pendopo didampingi 3 petugas KPK. NFM sempat melambaikan tangan kepada wartawan tanpa memberikan keterangan sebelum masuk ke mobil petugas. KPK belum memberikan keterangan resmi terkait perkara yang sedang ditangani ini. Kemana, Bu? Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Pati pada Selasa sore. Selain membakar ban bekas, massa juga melempari gedung Kejaksaan dengan telur busuk. Pihak Kejaksaan belum menanggapi tuntutan massa. Suasana tegang kembali terjadi pada hari kedua aksi demo dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan kantor Kejaksaan Negeri Pati Selasa sore. Demo diwarnai aksi saling dorong antara petugas dan ratusan pengunjuk rasa yang memaksa masuk. Mereka juga melempari gedung Kejaksaan dengan telur busuk dan menyiram aparat kepolisian dengan air selokan. Selain itu, massa juga membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan kepada Kejaksaan Negeri Pati. Aksi demo menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Pati Hari Wibowo untuk mundur dari jabatan lantaran diduga menyembunyikan salah satu kepala desa yang diduga korupsi ratusan juta rupiah. Selain itu, para pengunjuk rasa juga memprotes dugaan pemerasan yang dilakukan oknum kejaksaan kepada warga Pati. Kami dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu datang ke gedung Kejaksaan untuk memprotes ya kinerja Kajari Pati terkait tidak ditahan ya tersangka korupsi Kepala Desa Teguhsari, dan juga beredar informasi di masyarakat ya jaksa di Kejaksaan Negeri Pati itu kerap memeras kepada keluarga yang berperkara di Kejaksaan Negeri Pati. Rencananya aksi demo akan digelar selama 5 hari mulai tanggal 27 hingga 31 Juli mendatang. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Dan hingga saat ini mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Khairul Anwar sudah ditetapkan tersangka. Tak hanya manusia, hewan juga menjadi korban korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi di Kebun Binatang Surabaya. Mirisnya, pelaku adalah sang Direktur Utama Khairul Anwar. Praktik korupsi di Kebun Binatang ini berlangsung sejak 2013 hingga 2024. Kerugian negara akibat praktik korupsi selama 8 tahun ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Tak hanya Khairul, Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari 1 orang. Kejati Jatim pun buka suara terkait alasan pengungkapan kasus yang memakan waktu cukup lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kejati pun menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam dugaan 2 kasus korupsi. Mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan dugaan korupsi di Otoritas Jasa Keuangan. Saat masih menjabat sebagai Gubernur BI, nama Peri sempat dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia. Pada 16 Desember 2024, KPK bahkan sempat menggeledah sejumlah ruangan di gedung BI, namun hingga kini Peri belum pernah diperiksa.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setiap pemanggilan saksi dilakukan demi mencari keterangan dalam upaya mengungkap perkara. Pemirsa, Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan ekosistem digital yang memungkinkan masyarakat ikut memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan platform digital ditargetkan mulai dapat diakses publik khususnya orang tua siswa pada pekan depan. Platform itu nantinya akan memberi akses informasi secara langsung mengenai menu makanan yang diterima peserta didik di sekolah. Melalui sistem tersebut, orang tua dapat mengetahui menu MBG yang disajikan setiap harinya, lengkap dengan informasi kandungan gizi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menyiapkan makanan untuk sekolah. Kami akan umumkan di momen berikutnya ya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system. Itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di BGN. Di bawah kepemimpinan baru, pemerintah akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Pergantian kepemimpinan dari Nanik Sdeyan ke Sudaryono mencerminkan komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan di bawah kepemimpinan baru, pemerintah juga akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar keamanan pangan, serta mempercepat tindak lanjut atas setiap laporan dan temuan dari masyarakat. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pemerintah optimis penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap akan membuat pelaksanaan program MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, menangis ketika menutup konferensi Sungai Indonesia di Mojokerto. Tangisan ini muncul saat membahas program makan bergizi gratis. Yang lapar dikasih makan, Anda jangan dong, nggak boleh. Ya. Sekarang ada keinginan untuk memberi makan orang-orang yang begitu kronis, itu kan mulia. Kenapa kita marah-marah? Nah, bahwa orang-orang kelaparan kronis itu udah hancur banget, itu kayak udah stunting. Tapi yang setengah kelaparan kronis kan ada juga, yang tadi makannya mungkin seminggu cuma 2 kali, itu 3 kali. Tapi yang makannya 3 hari sekali atau 2 hari sekali juga ada. Itu kita kurang makan juga. Itu mungkin bisa 50, 60, 70 juta orang. Dan itulah yang menjadi subjek bagi distribusi MBG.